Shalom Jemaat Batu Jaman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali dalam Renungan Sukacita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kasih Setia Allah. Surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berbunyi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita diminta untuk menyimpulkan kisah sejarah awal umat manusia, apa yang akan Anda katakan? Kitab Kejadian dengan jujur membuka kisah penciptaan yang dilanjutkan dengan kisah pemberontakan dan kekacauan di Taman Eden. Sejak awal jelas sekali Tuhan menunjukkan perannya sebagai orang tua yang mendampingi manusia. Ketika Adam berdosa, ia menemuinya secara pribadi. Tuhan membuat ketetapan dan hukumnya untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka. Tidak lama muncul kejahatan baru. Tuhan mendatangi Kain dengan berkata, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Dengan jujur, kitab Kejadian menceritakan bahwa keadaan seluruh umat manusia semakin memburuk sampai titik kritis yang diringkaskan dengan satu kalimat yang paling pedih didengar. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, orang tua mana yang tidak pernah mengalami kepedihan dari penyesalan seperti itu? Semua sukacita dalam kitab Kejadian lenyap di dalam kedahsyatan air bah yang bergelora. Namun, di sini ada Nuh, satu-satunya orang beriman yang bergaul dengan Allah. Ketika Nuh kembali ke daratan, melewati dahsyatnya hukuman Allah, ia membuat mezbah dan menyembah Allah. Saudara, betapa sukacita dan senangnya hati Allah, sehingga ia membuat perjanjian pelangi bahwa ia tidak akan menghukum manusia seperti demikian lagi. Menara Babel sebagai bukti perjanjian setia Allah, ia tidak membinasakan mereka. Di sini Allah sekali lagi berperan sebagai orang tua yang mendampingi dan menuntun anak-anaknya. Surat Titus pasal 2 ayat yang ke-11 kemudian berbunyi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat yang ke-14, Titus kemudian berkata, ia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tidak lama kemudian, Abraham datang dan memberi isyarat bahwa Allah membuat rencana sejarah baru untuk sejarah umat manusia. Allah merintis dengan membuat suatu bangsa yang baru yang dipisahkan dari bangsa lain, yaitu umat kesayangannya sendiri. Seperti ditulis di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa panggilan kita adalah menjadi umat kesayangan yang senantiasa menyenangkan hatinya dan membuat ia bersukacita. Amin.